Pemuda ini secara tidak sengaja menemukan bahwa waktu di komputer warnet adalah 24 tahun yang lalu. Maka dia segera meminta admin warnet untuk membuka satu komputer dan masuk ke akun legennya sendiri. Hanya karena di dalam tasnya, ia menyimpan cincin mati yang sangat langka. Pemuda sebelumnya tidak mengerti nilai sebenarnya dan menjualnya hanya dengan 2 yuan kepada temannya. Jadi kali ini, dia langsung menemui generasi kaya yang terkenal di seluruh internet. Ketika dia tahu bahwa pemuda datang untuk menjual cincin mati, dia langsung menawarkan harga 50.000. Harus diketahui bahwa 50.000 pada tahun 2000 bisa membeli 2 villa besar secara keseluruhan. Sedangkan generasi kaya tersebut juga pertama kali merasakan peralatan sehebat ini, dan langsung dengan gembira berkata dengan keras, "Astaga, astaga, keren banget, keren banget, keren banget. Cincin mati seperti ini, aku beli. 50.000 bagaimana? 50.000, kurang nih, aku akan menambah uang. Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Awalnya saya berencana menjual dengan harga 30.000. 30.000, apakah menjadi saudara di hati? 30.000 yang kamu keluarkan adalah harga teman. Kamu berani mengatakannya. Saya masih merasa tidak enak memberikannya. Sekarang saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Ambil 3.000 ini dulu. Nanti saja. Saya akan mengirimkan 47.000 itu. 1 keping akan saya kirimkan padamu. Boleh tidak? Boleh. Kejadiannya, ada sedikit urusan di rumah saya. Jadi saya akan pergi dulu. Saya akan meminta sopir untuk mengantarmu. Lalu kamu bisa mengenali jalannya. Baiklah. Lalu aku akan melakukannya. Sama-sama. Setelah punya uang, pemuda segera membeli bahan pokok dan pulang ke rumah. Siapa sangka begitu dia masuk ke dalam rumah, dia langsung melihat istrinya bersiap-siap meninggalkan rumah. Pemuda terkejut. Dia segera mengatakan bahwa dia sudah berhenti bermain game dan berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik ke depannya. Kemudian dia mengeluarkan uang dari penjualan cincin tadi. Istrinya terkejut melihat pemuda tiba-tiba mengeluarkan uang sebanyak itu. Segera dianggap bahwa uangnya tidak halal. Pemuda itu segera menjelaskan bahwa dia menjual akun game sendiri. Uang ini didapat dari penjualan akun. Dia langsung memberikan uang itu kepada istrinya. Kamu menjual akun game. Dibandingkan dengan kalian, akun game tidak berharga sama sekali. Istrinya merasa bahwa kali ini dia tidak menipunya. Maka memutuskan untuk memberikan kesempatan terakhir pada pemuda itu. Lagi pula, anak tidak boleh kehilangan ayah sejak kecil. Namun, pemuda baru saja berbaikan dengan istrinya. Kemudian, sepupu laki-laki datang dengan marah. Langsung meminta 2.000 yuan kepada mereka. Karena dia kehilangan semua tabungannya di ruang permainan kartu kemarin. Dan masih berutang 2.000 yuan kepada preman. Jika tidak membayar hutang hari ini, mereka pasti akan memotong tangannya. Hutangmu sendiri. Kenapa harus membiarkan kakakmu membayar hutangmu? Aku sedang berbicara dengan kakakku. Apakah giliranmu untuk ikut campur sampah ini? Lagi pula, dia adalah kakak perempuanku. Kamu harus membayar untukku. 2.000. Jangan banyak omong. Cepat ambil uang. Tutup mulutmu. Yose, aku sudah bilang. Aku tidak punya uang. Kak, aku salah. Aku mohon padamu. Saya juga tidak punya pilihan selain terpaksa. Jika hari ini tidak membayar hutang lagi, mereka benar-benar akan memotong tanganku. Kinyu, kalau tidak, mari kita pinjamkan padanya. Pinjam apa? Karena itu, kita bahkan tidak punya uang untuk makan. Yose, jangan pura-pura kasihan. Ini peringatan terakhirku padamu. Cepat pergi dari sini. Aku hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu yang hanya tahu bermain game, sampah. Kamu masih pura-pura tidak punya uang. Jangan berpikir kamu akan lepas begitu saja. Tepat pada saat itu, preman bersama anak buahnya masuk. Menunjukkan bahwa sekarang hanya memberi mereka 2 pilihan. Entah itu membayar 8,000 dengan bunga sekarang, atau meminjamkan kakak perempuannya untuk bersenang-senang selama 2 hari. Kalau tidak, akan merobohkan rumah mereka. Dan menyatakan bahwa mereka adalah anggota geng Qinglong. Berbicara dan bertindak, pemuda tiba-tiba teringat. Qinglong adalah kekuatan dari generasi kaya. Maka dengan cepat ia menyatakan bahwa ia mengenal bos mereka. Kedua orang itu langsung terdiam setelah mendengarnya. Pemuda melihat reaksi mereka dan tahu bahwa tebakannya benar. Maka dengan cepat ia menelepon generasi kaya tersebut. Bertanya apakah Qinglong adalah organisasi bawahannya. Setelah mendapat jawaban positif, pemuda pun menceritakan segala hal di sini. Diceritakan secara rinci kepada lawan bicara. Generasi kaya mendengar hal tersebut, langsung menyatakan akan membalaskan dendam untuknya. Lalu meminta pemuda memberikan telepon kepada anak buahnya. Namun kedua preman tersebut sudah terkejut oleh perkataan pemuda tadi. Bahkan tidak berani mengangkat telepon. Halo, siapa bos kalian? Mengganggu saudaraku. Apakah kalian ingin mati? Tunggu, Kak Wang, Kak Sao. Aku adalah kakak ipar ini. Hanya tahu bermain game sampai mati. Dia mengenal bos 8S apa? Ya. Aku hampir ditipu olehmu. Aku sebelumnya hanya melihat 8S dari jauh. Ini sama sekali bukan suaranya. Ikut apa? Nah, kamu sembarangan menelepon. Berani pura-pura keren. Memberi kalian kesempatan terakhir sekali lagi. Entah bayar 2.000 atau biarkan istri kamu pergi bersama kami. Si preman mengeluarkan pisau saat berbicara. Keponakan laki-laki ketakutan sampai pipis. Namun dia menyalahkan semuanya pada pemuda. Kalau saja dia tidak menyakiti 2 kakak,
mereka tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Dia memegang tangan kakaknya sambil memohon, menyatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan kedua tangannya. Kalau benar-benar tidak punya uang, bersabarlah sedikit. Yose, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Yose, kamu bahkan menipu kakakmu. Apakah kamu masih manusia? Diamlah, sampah. Kalau kamu punya uang, masa sih tidak ada masalah? Aku akan memberimu kesempatan juga. Segera ambil. Mintalah maaf padaku. Kalau aku tidak apa-apa. Kinyu, jangan berikan padanya. Siapa bilang saudaraku tidak punya uang? Bukankah ini tentang uang? Cukup atau tidak? Ini sudah terlalu cukup. Kakak ipar, kamu sudah mendapat untung besar. Kamu bicara. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kita semua keluarga kan? Kamu masih menyembunyikan sesuatu. Lihatlah, apakah saya akan menjadi kaya? Apa hubungannya denganmu? Kakak ipar, kita sebagai keluarga tidak boleh bicara seperti itu. Mari kita menghasilkan uang bersama di masa depan. Kamu setujukan, Kak? Baiklah, masalah saudaraku sudah selesai. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalahku. Siapa tadi yang berani menjatuhkan ponselku? 8S8S. Kamu kenal saya. Mereka berdua. Mereka adalah orang dari geng King Longmu. Pasti mengenalimu. Maafkan aku, saudara. Ini adalah kesalahanku. Tidak mengatur bawahanku dengan baik. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan memberikanmu satu penjelasan yang memuaskan. Aku tidak ingin mendengar lagi suara mereka berdua. Tolong maafkan. Tolong maafkanlah. Ampunilah. Oh iya, saudara. Orang ini. Kamu mau melakukan apa? Kakak, kamu terlalu sopan. Kinyu adalah suami kakak perempuanku. Hari ini adalah kecelakaan. Saat-saat penting. Bahkan saudara perempuan sendiri bisa menjual diri. Kamu juga layak memanggilnya suami kakakku. Ayo pergi. Kinyu. Setidaknya aku juga memanggilmu kakak ipar. Berikan aku sedikit wajah. Biarkan saudaraku memberimu wajah. Aku akan memberimu beberapa tamparan. Kamu mau atau tidak? Kinyu, kamu pikir kamu hebat karena menghasilkan uang? Kamu tunggu saja. Letakkan. Kamu tunggu saja. Baiklah, saudara. Uangnya juga sudah diserahkan. Saya segera pergi. Begitu terburu-buru? Duduk sebentar. Tidak ada waktu. Pasar saham sedang turun belakangan ini. Ayahku setiap hari memintaku untuk menjaga di depan komputer. Tidak mungkin sama sekali. Saham. Kamu juga tahu tentang itu. Aku mengerti sedikit. Hubungan ini baik. Pulanglah bersamaku seperti ini. Bantu aku menjaga pasar saham. Biarkan aku menikmati hidupku lagi. Ayo pergi. Nyaman. Di dalam laci meja tidur ada sebuah kartu bank. Simpanlah uang terlebih dahulu. Adik, aku hanya meminjamkan ke Xiao Yu untuk sehari. Jangan khawatir. Pasti malam ini. Biarkan dia kembali dan memberikanmu bagianmu. Sampai jumpa. Ingatlah untuk selalu aman, kalian. Akhirnya selesai. Astaga. Baguslah, kamu anak muda. Tak terduga kamu begitu hebat. Hari ini kita benar-benar mendapat untung besar. Aku pikir ayahku masih belum bicara. Aku selalu tidak bekerja serius sepanjang hari. Hanya tahu bermain game. Baiklah. Mencapai titik ini. Sudah hampir selesai. Aku sudah menjual semua saham kita. Semuanya terjual. Keuntungan setidaknya 10 kali lipat. Astaga, benar-benar 10 kali lipat. Xiao Yu, kamu benar-benar berbakat. Benar-benar hanya keberuntungan. Kamu terlalu merendah. Kamu merendah di depan orang lain. Sudahlah. Kamu masih menyembunyikan hal-hal dari saudaramu sendiri. Tapi jangan khawatir. Kita sepakat bagi 50-50. Kita membagi 50-50. Kamu keluarkan 40.000 yuan untuk investasi. Sisanya 2 juta. Kita berdua setengah-setengah. Jadi aku. Terima kasih. Aku adalah Tianyao. Kalau kamu saudara, datanglah dan serang aku. Dia benar-benar mengganggu. Berhenti berdebat. Naiklah ke mobil. Lelang akan segera dimulai. Cari ibu. Ayo. Cuya. Jadi aku akan pergi duluan. Pulanglah lebih awal. Baiklah. Papa, selamat tinggal. Paman akan membawa hadiah untukmu nanti. Aku jamin kamu akan suka. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jangan terlalu cepat. Aku ingat laporan dari kehidupan sebelumnya. Penyelenggara acara lelang amal ini melarikan diri dengan uang. Tidak heran ada begitu banyak barang palsu.
Berita dari stasiun ini. Lelang amal di Dongcheng. Terjadi pembalikan terbesar dalam sejarah. Beberapa barang lelang diidentifikasi sebagai barang palsu. Sebuah porselen biru dan putih dari dinasti Wan. Namun nilainya mencapai miliaran. Teman kecil ini terlihat asing, tapi baru pertama kali ke Dongcheng. Tuan tua, Anda salah paham. Aku adalah penduduk kota timur. Hanya saja, biasanya jarang ke tempat seperti ini. Ini pertama kalinya. Barang lelang pertama adalah cermin tembaga dari dinasti Han. Harga awal 3 juta, 320 juta, 370 juta, 4 juta. Pria tua, barang lelang hari ini. Lebih baik jangan ikut lelang. Mengapa kamu berkata begitu, teman kecil? Lelang hari ini, air terlalu dalam, dan penyelenggara tidak jujur. Siapa yang menawar, dia yang rugi. Maksud teman kecil adalah, barang ini adalah barang palsu. Tidak tahu apa maksud teman kecil. Apakah ada dasar untuk ini? Tuan Ruolau, percaya kata-kata saya. Maka jangan ikut lelang. Lelang hari ini, jika sesekali muncul 1 atau 2 barang palsu, masih mungkin. Akhirnya siapa? Tidak bisa menghindari kesalahan. Bisa dikatakan semuanya palsu. Saya pikir, penyelenggara belum seberani itu. Anak kecil, mungkin kamu salah lihat. Memang benar, ini tidak berguna. Benar-benar omong kosong. Semua yang hadir di sini, siapa yang tidak lebih berpengetahuan darimu? Kalau benar ada begitu banyak barang palsu, apakah tidak ada yang menyadari? Karena kalian tidak percaya, maka silakan ikut lelang. Aku tidak akan percaya lagi. Aku tidak akan percaya lagi. Barang dengan kondisi sebagus ini, bisa jadi barang palsu. Saya menawarkan 5 juta. Tuan ini menawar 5 juta. Apakah ada penawaran lebih tinggi? 5 juta untuk yang ketiga kalinya. Baiklah, deal. Jangan membujuk saya. Uangnya kurang. Anda sudah bekerja keras. Tolong lihat, apakah barang ini asli atau palsu.